Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast Ferry Amsari. Kali ini kita punya tamu istimewa. Namanya Hari Effendi. Dikenal di kampus saya sebagai Ajo Hari. Selamat datang, Jo. Selamat datang Bung Fer. Terima kasih telah diundang bincang-bincang nih ya. Iya, walaupun tampangnya jauh lebih muda dari saya, dia senior saya. Ini hanya pemborosan di tempat. Dah lah. Iyalah. Jo, saya kenal lama Ajo. Bisa dikatakan Ajo adalah aktivis 98. Ajo dan teman-teman waktu itu bicara soal reformasi dan keinginan dan harapan ya, bagaimana Indonesia bisa berubah. Ada semangat anti KKN ketika itu, korupsi, kolusi, nepotisme. Sayangnya Jo, setelah lebih dari 20 tahun, 26 tahun ya. 26 tahun, hampir seperempat abad berlalu dari masa itu, ternyata cerita KKN kembali lagi Jo. Dianggap kalau korupsi nggak masalah, asal everybody happy gitu ya. Ada soal nepotisme tidak masalah, kan juga adalah hak Asian values katanya ya. Ada gambaran beginilah Indonesia. Ajo merasa seperti apa sebagai mantan aktivis 98 yang dulu mendengungkan cita-cita perubahan bangsa ini? Gimana rasanya dan tanggapan Ajo soal itu? Gini Bung Fer, terima kasih Bung Fer ya. Ini, mungkin kalau di sisi umur Bung Fer ini adik ya, tapi saya kenal betul. Ini adik yang luar biasa. Janganlah begitu. Sudah kita memujinya, dibalasnya pula pujian kita. Kalau boleh sejarah itu diulang ya. Kalau berandai-andai kita sejarah itu bisa diulang, saya mungkin tidak akan terlibat dalam gerakan reformasi 98. Waduh. Gitulah. Kalau yang terjadi seperti yang Ferry sampaikan hari ini, kita tidak membayangkan situasi itu justru kemudian berulang ya. Apa yang kita perjuangkan 26 tahun yang lalu, ini justru semakin brutal ya, soal bagaimana praktek KKN itu terjadi, kemudian tindakan-tindakan kriminalisasi itu dilakukan oleh pihak yang berkuasa terhadap masyarakat sipil gitu ya. Mungkin saya tidak akan terlibat ya. Kalau arah reformasi akhirnya berujung ke arah yang kita mimpikan di waktu 98 ya. Saya menangkap juga pesan Ajo soal brutal tadi. Karena di era itu, Orde Baru ketika itu, anak presiden kan tidak masuk terlalu jauh ke ruang politik, diberikan keistimewaan jadi apa begitu ya. Mereka punya ruang bisnis mereka kan, walaupun Golkar juga begitu ya. Tapi sekarang kan brutal kata Ajo kan. Saya sebut lebih brutal gitu, Fer. Lebih brutal gitu. Dulu Orde Baru yang saya tahu ya, yang mungkin saya mahasiswa waktu itu jadi aktivis ya. Dulu setiap langkah yang dilakukan oleh Orde Baru untuk melakukan tindakan represif misalnya, atau menangkap para aktivis misalnya, atau mempenjarakan orang, itu sudah ada undang-undangnya, Fer. Ada regulasinya, ada aturannya, dan diubah-ubah gitu. Kalau sekarang kan tidak. Sekarang kalau ada aturan diubah ya. Untuk memuluskan keinginan kelompok orang di penguasa, sekarang aturan itu yang ditabrak ya kan. Ini kan kalau perlu pakai peradilan untuk mengubahnya. Ya, begitu. Kalau dulu tidak. Dulu orang mungkin ya penguasa Orde Baru bertindak apapun itu dia berdasarkan aturan. Misalnya menangkap orang, ada undang-undang supervisif misalnya kan. Ada undang-undang soal penyederhanaan partai, ya undang-undangnya ada begitu. Sekarang kan tidak. Kemauan dipaksakan dengan mengatur undang-undang. Merubah undang-undang, melabrak aturan itu dengan menginginkan aturan-aturan yang diharapkan oleh apa yang menjadi maunya penguasa. Itu yang saya kira menyedihkan, dan kalau lah begini perjalanan reformasi, saya mungkin tidak mengharapkan ya, tidak ikut terlibat dalam proses itu. Gitu. Karena akan berulang juga ya. Berulang juga, itu yang kita sedihkan, Bung. Ini sedih ya. Sedih kita. Tapi saya ingat saya hari ini Ajo dan teman-teman, saya ikut juga ada gerakan bahwa Sumatera Barat menolak
politik dinasti dan politik uang. Ajo masih ingin terlibat sebenarnya karena ingin cita-cita dulu tidak terhenti begitu ya. Nah, kenapa gagasan ini muncul, Jo? Ini tanggung jawab kita bersama, Bung Fer. Ya. Tanggung jawab kita sebagai makhluk Allah yang punya akal, yang punya hati, yang punya pikiran, yang punya unsur-unsur baik yang mesti kita tegakkan. Karena pada hakikatnya kita hidup di dunia ini kan memang utusan Allah untuk menegakkan kebenaran. Itu hakikatnya ya. Kemudian di status kita kan para guru, para dosen, aktivis juga. Jadi menurut saya apapun tantangannya terhadap apa yang terjadi hari ini itu juga bagian dari tanggung jawab kita. Apalagi generasi saya yang dulu kami terlibat melakukan perubahan transisi rezim dan kenyataannya hari ini begini, tentu ini menjadi bagian tanggung jawab terhadap apa yang dulu kita cita-citakan gitu. Ini yang mesti kita lakukan. Judul gerakannya kan Sumatera Barat melawan politik dinasti dan politik uang. Emang ada dinasti di Sumatera Barat? Ya itu yang kedua yang ingin saya sampaikan. Itu kan satu hal tadi yang soal kenapa kita mesti harus bergerak gitu ya. Yang kedua soal gerakan ini menurut saya memang kita sebagai masyarakat Sumatera Barat yang dulu terkenal ya dalam sejarah bahwa kita ini adalah etnik yang memiliki latar belakang luar biasa dalam gerakan sosial, gerakan intelektual, gerakan politik. Ini bagian yang mesti kita teruskan, yang kita terus kembangkan dan kita tampakkan bahwa dalam situasi apapun, berat apapun yang ditimpa, yang dicobakan oleh Sumatera Barat, oleh masyarakat Sumatera Barat, kita harus merajut sejarah masa lampau itu bahwa Sumatera Barat itu tetap punya karakter gitu. Ini gerakan ini kita harus inisiasi dan mudah-mudahan apa yang dilakukan Sumatera Barat oleh para koalisi masyarakat sipil Sumatera Barat, mudah-mudahan ini menjadi pemicu munculnya gerakan-gerakan lain di provinsi lain soal bagaimana kita harus melawan tradisi politik ini ya, tradisi politik uang yang bagi Sumatera Barat itu tidak ada ya. Apalagi kita bicara dinasti. Masyarakat Sumatera Barat adalah masyarakat yang egaliter. Masyarakat Sumatera Barat adalah masyarakat yang mandiri ya. Kan banyak istilah pepatah di Minangkabau yang menyatakan bahwa orang Minang itu memang orang merdeka gitu. Tapi ada. Ada. Kita ini kan masih merdeka sih, Per. Enggak, maksudku ada enggak dinasti di Sumatera Barat? Sekarang sudah terjadi, Per. Sudah terjadi. Tidak usah sebut nama. Dalam konteks pileg kita sudah temukan, dalam konteks pilkada kita juga sudah temukan, ya. Dan itu bukan sesuatu yang biasa bagi masyarakat Sumatera Barat. Bahkan justru saya menganggap itu dulu hal yang tabu. Ada misalnya bapak jadi bupati atau jadi gubernur, anaknya orang-orang yang berada di lingkaran istana, justru itu menjadi sesuatu yang dianggap aib, ya kan? Anak pun malu kan? Anak pun malu dekat-dekat biasanya, karena soal karakter tadi. Orang Minang itu tidak mau dia besar karena di bawah ketiak bapaknya gitu ya. Mengapit daun kunyit ya, kan? Nah, kalau sekarang kan ini yang berubah kan, yang kita lihat tentu kita prihatin soal kejadian fakta faktual hari ini dalam dunia politik kita, politik lokal kita ya. Jadi kita mesti harus mengkampanyekan nilai-nilai luhur yang ada dalam tradisi budaya politik kita Sumatera Barat, sekira orang Minang gitu. Tapi kan ada yang ngomong begini, Jo. Biar aja dia maju, anak siapa begitu ya, anak presiden, anak gubernur, anak bupati, wali kota, anak orang kaya, anak elit politik. Kan yang milih rakyat juga. Betul. Dalam konteks elektoral bisa saja itu benar ya. Tapi lagi-lagi kita bicara soal bagaimana kita membangun tradisi dan budaya politik lokal kita yang punya nilai-nilai luar biasa di masa lampau tentang soal nilai kemandirian, kemerdekaan, egalitarisme, tingginya harga diri ya, mahalnya harga diri bagi orang Minang gitu. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau soal ada diskusi soal Asian Value itu saya itu bisa bantah itu bagi mungkin Asian Value yang dimaksud itu buat elitnya, masyarakatnya tidak gitu ya sebenarnya, saya anggap begitu. Di beberapa buku yang saya baca, Jo, bahwa semangat Asian Values yang mau dibicarakan oleh Mahathir Muhammad dan Lee Kuan Yew waktu
itu dianggap gagal begitu badai krisis moneter datang. Tuh makan tuh value-value itu. Value itu ya. Ya, sehingga ekonomi hancur, berantakan dan segala macam. Nah, di Minang sendiri kan ada sebenarnya nilai-nilai anti KKN itu, Jo. Iya ada. Tapi kok sekarang tidak meresap, Jo? Ya mungkin ya balik ke soal refleksi kita soal ada nilai-nilai baru yang masuk yang begitu luar biasa menghegemoni tradisi kita itu, Bung. Ya, kenapa saya bilang begitu? Saya jujur katakan bahwa soal berdemokrasi misalnya, soal berpolitik misalnya, orang kita, orang Minangkabau dulu kan luar biasa ya. Saya katakan tadi soal kemandirian, sikap mereka berbeda itu sudah biasa sejak dulu. Orang tidak terikat dengan tradisi patron klien di Minangkabau. Ya kan? Kalaupun ada hubungan patron misalnya antara Mamak dan Kemendakan, ya kan? Tapi kan ada sebuah nilai yang dikatakan bahwa yang benar itu menjadi sandaran utama, ya kan? Mamak yang tidak benar boleh disanggah oleh Kemendakan, gitu kan? Begitu ajaran nilai kita, budaya kita mengajarkan, ajaran agama kita membenarkan dan mengajarkan. Di Islam kan juga pernah dikatakan bahwa pemimpin yang benar itu pemimpin yang ditaati, tapi pemimpin lalim mesti harus disanggah. Itu kan nilai yang kuat bagi masyarakat kita. Raja alim, raja disambah. Ya, raja alim, raja disanggah, ya kan? Ini nilai-nilai yang saya kira tergerus, menurut saya terpinggirkan akibat dari sistem politik kita, sistem pemilu kita yang menurut saya mesti harus kita pikirkan ke depan. Iya, harus diperbaiki lah, banyak hal ya. Ya sekarang kan sudah muncul wacana ya, tapi saya nggak tahu, Bung, ya. Saya bukan orang hukum tata negara, tapi soal bagaimana kita coba menggunakan waktu yang sudah 26 tahun mencoba mereinterpretasi atau melakukan kajian ulang terhadap sistem pemilu kita kan sesuatu yang tidak tabu sebenarnya kan. Betul. Ya, menurut saya. Betul. Sesuatu hal yang mestinya memang perlu dilihat, dikaji ulang. Iya, betul. Kok gagal? Ada apa masalah sesungguhnya? Karena saya ingat Jo, ternyata dari banyak reformasi yang kita lakukan, kita buat lembaga baru, buat model pembentukan undang-undang, mendua kamarkan parlemen dan lain-lain itu. Ada satu hal yang gagal kita lakukan reformasinya, yaitu partai politik. Iya, betul. Padahal partai kan tempat kita mengisi berbagai lembaga yang ada. Jadi kan termasuk itu yang dilupakan Ajo dan senior-senior waktu itu. Iya, kita kan padahal marah pada partai dominan waktu itu kan. Mengutip pendapat Aspinal tadi ya, bahwa memang ada ketidakmaksimalan perjuangan kita dari parlemen jalanan itu mentransformasikan apa yang kita mau ke parlemen yang sesungguhnya. Ya kan? Nah, problem utama kita kan sekarang kan soal penata baikan soal pengelolaan partai politik sebenarnya. Kan di situ yang menjadi urat nadi dari berbagai kebijakan yang ada di negara gitu. Bagi yang nonton diskusi podcast kita tadi, sebelum di podcast kita sempat diskusi dengan salah satu ahli politik dari Australia, INU, ANU ya gitu ya, Australian National University. Dia sempat cerita ke kita bahwa ada problematika yang agak serius ketika gagasan parlemen jalanan itu ditransformasikan ke parlemen sesungguhnya yang disampaikan Ajo. Jadi banyak hal yang menarik Ajo. Yang kemudian sekaitan dengan isu yang kita sedang bahas ini adalah soal ini Jo. Tadi kita bicara nepotisme, politik dinasti. Satu hal yang kemudian mengemuka adalah soal politik uang. Kayaknya hampir proses berjalannya demokrasi yang dilangsungkan baik nasional maupun lokal ada bumbu-bumbu politik uangnya. Nah tiba-tiba Ajo dan teman-teman tadi mendeklarasikan perlawanan publik Sumatera Barat, terutama masyarakat sipil Sumatera Barat melawan politik uang. Nah di tengah permisifnya banyak orang partai, pemilih, peserta dan segala macamnya yang mengandalkan uang, perlawanan ini bakal berhasil atau akan redup lagi, Jo? Iya, kalau saya berpikir ya pribadi ya, walaupun ini tidak bisa kita lakukan sendiri-sendiri, tapi kita harus berkolaborasi bersama.
spiritnya begini, Bung. Segawat apapun keadaan tentang politik kita, terutama soal politik uang ya, dalam pilkada, dalam pemilu, apapun itu kondisinya, yang jelas soal nilai kebenaran, suara-suara kebenaran itu mesti harus disuarakan. Soal kapan itu kebenaran itu terwujud atau tidak, itu kan cerita bab lain ya kan. Ya, bab lain, persis sama kayak misalnya Nabi gitu ya. Ketika dia menyuarakan kebenaran tentang sebuah ajaran, kan banyak orang di awalnya mungkin meragu, menentang dan seterusnya. Tapi apapun itu kita tetap harus berjuang, kan. Apalagi tadi saya ingin katakan problem kita kan lebih kepada soal upaya kita memikir ulang soal regulasi pemilu kita. Ini saya mengikuti betul ya bagaimana pemilu 99 ya, kita bersama-sama turun, masyarakat sipil, mahasiswa ya, NGO, ormas untuk mengawasi, memotret bagaimana pelaksanaan pemilu. Di masa itu kan tidak pernah ada isu tentang politik uang. Tidak ada politik dinasti gitu kan. Tapi kan sekarang kan berbeda, Fer. Kan logika sekarang ini kan sederhana aja. Kenapa politik dinasti itu muncul? Politik uang itu kemudian bersimbiosis dengan politik dinasti karena biaya politik mahal, Fer. Daripada orang para elit yang sedang berkuasa itu mencalonkan orang lain, lebih baik daripada anaknya, karena biaya mahal itu tidak mungkin kan diberikan kepada orang lain gitu. Nah, di samping memang ada motif lain untuk menguasai lebih leluasa tentang aset-aset sumber daya yang ada. Yang kita perlu cermati dan berikan juga pemahaman kepada publik terhadap gerakan kita kan gini juga, Jo. Bahwa kita tidak melarang anak orang penting, orang elit untuk maju, enggak. Tetapi yang kita tolak itu adalah bagaimana mempolitisir berbagai hal untuk memudahkan jalan bagi orang keluarganya dan segala macam. Dan itu yang kita tolak, yang kita tolak itu. Jadi kita tidak menolak dinasti politik, pasti ada, di Amerika juga ada, tetapi pengistimewaan yang membuat proses tidak adil itu muncul. Itu yang ditolak teman-teman tadi kan ya. Dan kadangkala di banyak ruang, Jo, buzzer itu kan mengatakan, alah biarkan saja, atau kalian cuma cemburu gitu kan, anak-anak elit itu maju begitu ya. Atau kalau nggak senang ya maju juga. Ajo melihatnya respon buzzer itu gimana? Kalau soal politik uang, kalau soal politik dinasti dan politik uang, kalau untuk konteks Sumbar kan soal politik dinasti ini kan tidak terlalu begitu menggejala luar biasa. Hanya memang ada di beberapa kasus. Itu pun ada yang sukses, ada yang gagal misalnya. Ada yang dicemooh juga kan? Ada yang gagal ya, ada yang sukses, ada yang gagal, Bung. Yang kita lebih bicara soal politik dinasti ini kan dalam konteks yang lebih luas sebenarnya, nasional gitu. Yang kita lihat dalam kasus nasional. Kalau dalam kasus lokal dari pencermatan saya hanya di beberapa kasus yang itu pun terbatas ya. Ada orang yang bapaknya bupati kemudian anaknya terpilih. Dan saya kira ada juga bapaknya jadi suaminya jadi gubernur, istrinya jadi caleg, juga ada yang gagal gitu ya. Tapi artinya yang kita untuk konteks lokal ini kan soal politik uang ini yang menurut saya itu memang tidak bisa kita biarkan. Memuakkan sekali ya. Memuakkan sekali ya. Karena mentang-mentang banyak uang dia langsung harus terpilih kan. Ya kan. Belum lagi soal uang, kita kan mencermati ini. Kita berharap partai merespon apa yang kita lakukan ini dengan cara membuka ruang yang agak sedikit tampak gitu tentang proses seseorang dicalonkan dalam proses pilkada. Ini kan tertutup sekali, Fer. Ada asesmen. Tapi kita tidak tahu itu ukuran akhirnya si Anu dicalonkan dengan si Anu oleh partai Anu. Itu kan nggak jelas. Ukurnya nggak ada. Nggak ada. Pokoknya suka-suka mereka lah. Kita kemudian sudah disuguhkan saja. Ini calon yang ada. Dan Anda harus pilih. Dan kita harus milih. Itu yang kadang-kadang kita sedih. Kita tahu masyarakat Sumatera Barat ini masyarakat yang melek politik. Makanya saya selalu katakan saya tidak terlalu risau sebenarnya soal politik uang ini kalau kita memang sama-sama masyarakat kelas menengah kita disumbarkan relatif lebih kuat ya sebenarnya. Secara umum mau diajak untuk begitu gitu. Yakin kita itu, Fer. Karena saya pribadi meyakini masyarakat Minang itu
masyarakat yang memang susah diintervensi menurut saya. Oke. Dia punya karakter begitu. Karakternya sendiri ya. Iya. Jo, kita agak geser nih, Ah. tapi masih berkaitan. Berkaitan dengan pilkada, berkaitan juga dengan demokrasi, tapi berkaitan dengan Ajo sendiri. Ajo Hari Effendi ini adalah doktor dan disertasinya luar biasa menarik. Dan saya juga melihat disertasi ini membangun kegamangan berdemokrasi, termasuk kritik publik terhadap apa yang terjadi. Disertasi Ajo itu bicara soal peran orang pintar, praktik perdukunan di dalam berbagai pilkada yang harus menjadi pemahaman kita bersama. Itu kondisi real yang terjadi di publik, bahwa politisi kita lebih percaya kepada kekuatan itu, gaib itu, dibandingkan memainkan demokrasi dengan cara-cara yang lebih alamiah dalam praktik demokrasi. Ajo bisa cerita sedikit nggak soal core disertasi itu? Saya membangun hipotesis disertasi saya itu dari sebuah landasan berpikir bahwa yang namanya kontestasi itu kan setiap orang berupaya maksimum untuk menjadi pemenang. Untuk menang ya. Apapun itu kan. Ya. Apakah di main bola, main apa ya. Oh, di bola ada juga ya, Jo? Misalnya begitu asumsinya. Apalagi di politik gitu. Jadi orang bertarung itu kan untuk menang. Dan dia sudah mengorbankan banyak hal. Terutama uang. Kalau sekarang kan uang, Per. Mulai dari mengambil partai politik ya. Kasih uang. Kasih uang dan banyak aset yang sudah dikeluarkan untuk itu. Apalagi soal kontestasi itu juga soal harga diri gitu. Harga pertarungan marwah kan. Marwah ya. Jadi kerasnya kontestasi, maka saya bangun argumentasi. Jadi menurut saya di politik pilkada itu tidak hanya berkontestasi soal modal uang ya, tapi juga soal bagaimana menjaga kestabilan diri akibat dari dampak kontestasi yang sangat ketat itu mendorong orang untuk datang kepada orang pandai. Itu maksud saya. Jadi menurut saya berapa banyak kira-kira itu? Saya menemukan kasus ya bahwa semakin terbatas arena kontestasinya, itu pertarungan semakin keras. Kan begitu logikanya menurut makin saya. Di kabupaten semakin kota yang rendah ya, itu pertarungan semakin keras. Dari gubernur, bupati, wali kota, pilkades makin keras tuh ya. Keras. Makanya di Jawa itu kan selalu kita temukan banyak kasus kalau pemilihan kepala desa itu kan pakai magic, pakai unsur-unsur yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat perdukunan gitu kan. Saya punya banyak literatur tentang itu, bagaimana dukun bermain dalam pemilihan pilkades misalnya di Jawa. Walaupun di Sumatera Barat saya belum melakukan penelitian khusus tentang bagaimana orang pertarungan unsur spiritual itu, unsur gaib itu dalam pemilihan wali nagari ya. Kepala desa ya. Kepala desa gitu. Jadi asumsi saya itu akhirnya kemudian saya bisa jelaskan bahwa orang tidak hanya sekedar menggunakan uang, tapi juga menguatkan spiritualnya, nilai mentalnya, psikologinya, agar kemudian kuat bertarung akibat dari panasnya kontestasi itu gitu. Jadi disertasi saya itu menjelaskan setiap orang mau maju, dia berkonsultasi dengan orang pandai, orang dukun-dukun itu lah. Ada itu, saya temukan, saya tidak sebut nama orang ya. Ada ketika dia sudah ketemu dengan orang pandai, istilah saya tidak menyebut dukun, Fer. Beda ya. Beda, siap. Menurut saya makna dukun dalam konteks Minang itu agak negatif ya. Negatif, dan itu sulit ya diterima oleh para elit para pengguna ya, user ya. Tapi kalau orang pandai saya kira sesuai juga dengan konsep disertasi saya. Itu adalah orang-orang yang punya punya pemahaman keagamaan yang kuat dan punya pengaruh dalam masyarakat. Biasanya orang itu berasal dari tokoh-tokoh tarikat ya, buaya yang di kampung-kampung yang mungkin kesehariannya dia tidak hanya kuat dalam konteks ilmu agama, tapi juga punya kepandaian-kepandaian lain seperti mengobati orang, kemudian memberikan motivasi kepada orang, termasuk juga kemudian menerawang tentang perjalanan hidup seseorang kan bisa. Itu yang saya sebut dengan orang pandai. Ini matematikanya, Jo.
di Sumatera Barat itu 20 daerah, 19 kabupaten dan kota plus provinsi kan Ya, 20. ya. Itu berapa persen yang menggunakan orang pandai? Susah saya menentukan, Bung. Karena saya tidak menggunakan pendekatan kuantitatif. Ya. Oke sih. Saya kualitatif. Tapi hampir 90% nggak? Tidak bisa juga saya tentukan karena ada motif, Bung. Oke. Ada orang yang datang kepada orang pandai itu untuk mendapatkan kenyamanan. Kan soal bertarung itu kan psikologis saja ya. Psikologis. Ada orang datang ke orang pandai itu ingin merasionalisasi pilihan. Ada juga tuh, Ber. Kalau dia mau milih pasangannya siapa Ya, gitu. termasuk itu, termasuk juga kalau dia maju sekarang menang atau tidak. Ada juga tuh, ada calon yang setelah dia bertemu dengan orang pandai dia nggak jadi maju. Nah, itu makanya dua temuan saya itu ada orang pandai yang berperan sebagai penasihat spiritual, ada yang kemudian berperan sebagai penasihat politik. Lebih hebat dari teman-teman lembaga survei ya. Itu, Bung. Jadi kalau penasihat spiritual lebih kepada penguatan psikologis ya. Karena yang namanya pertarungan itu kan tidak hanya menguras energi dalam bentuk raga, tapi juga menguras energi dalam bentuk psikis ya. Sampling aja di beberapa kabupaten. Saya sampling itu di mana fenomena itu muncul saya ke sana. Gitu. Ajo masih bertahan tidak menyebutkan, takut yang malu ya. Tapi yang jelas di beberapa kabupaten kota. Menarik. Jadi tidak sekedar ada ruang praktik nepotisme, politik uang dan dinasti, ada hal keberagaman lain terjadi di demokrasi lokal kita. Betul. Ajo melihat itu positif, negatif, atau punya perspektif yang lain yang bisa? Saya menganggap itu dampak yang saya kira bukan negatif ya, tapi sistem pemilu kita, sistem pilkada kita dengan cara memberikan kuasa kepada pemilih menentukan siapa yang akan menjadi kepala daerah, siapa yang akan menjadi anggota legislatif, itu membuat pasar demokrasi kita sembraut menurut saya ya. Semua orang akan bisa terlibat, makanya wajar kemudian dalam demokrasi liberal akan muncul beberapa variabel-variabel baru. Ada yang disebut dengan broker, ada yang disebut dengan macam-macam kan. Yang dulu mungkin tidak ada itu. Tukang jual perahu, tukang mahar dan segala macam. Agen-agen yang mungkin sekarang sudah sampai ke tingkat negari gitu. Dan ada alternatifnya orang pandai begitu ya. Itu. Jadi menurut saya, Bung, ini demokrasi kita memang mesti kita pikirkan karena Bung orang tata negara saya kira pikiran saya bukan tidak sepenuhnya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Amin Rais ya soal perlu kita kaji ulang tentang amandemen. Tapi ada orang yang menolak mentah-mentah. Bagi saya itu harus ruang yang mesti dibuka misalnya. Sebenarnya orang hukum tata negara tidak ada soal dengan amandemen karena kan itu bagian hukum tata negara. Undang-undang dasar kita aja pasal 37 bicara amandemen. Jadi mau diubah sistemnya oke, tetapi semangat perubahan itu mau ke arah mana begitu ya, tanpa ada kajian tiba-tiba bicara perubahan. Jadi malah saya kan tentu secara personal Pak Amin orang yang dihormati, hanya saya mengingatkan kenapa hal itu dibicarakan sementara banyak hal yang kemudian bisa dilakukan. Saya pikir ini diskusi super menarik. Kita sudah mendeklarasikan poin masyarakat Sumatera Barat. Perlu diketahui teman-teman masyarakat sipil Sumatera Barat dan para akademisinya tadi pagi mendeklarasikan perlawanan terhadap politik uang dan politik dinasti, dan salah satu dedengkot pentingnya adalah Ajo Hari Effendi. Relatif kami diberikan semangat terus oleh Ajo soal-soal itu, dan mudah-mudahan ini akan berkelanjutan gerakannya tidak hanya di Sumatera Barat. Kita juga berharap Jajo Aceh melawan gitu ya, Sumatera Utara melawan politik dinasti, Riau, Makassar, Banjarmasin dan lain-lain
Bung. untuk terus melanjutkan perjuangan dan jadi aksi nasional yang berarti. Jo, makasih banyak. Walaupun ini perjuangan berat, Bung, Yes. tapi yang jelas ini kita tetap harus melawan, Bung. Walaupun kecil, kita anggap ini akan jadi satuan yang bisa memperbesar Tidak pergerakan. ada perjuangan besar itu lahir dari besar langsung, Langsung, Bung, tapi harus memang dari yang kecil-kecil ini. Ya, ini kerennya aktivis 98. Provokasinya luar biasa. Makasih sekali lagi, Jo. Makasih, Bung, ya. Mantap ini, Bung. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini kita lihat